Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi ke turnamen Mr. Doji Invitational seri ketiga. Sudah masuk babak knockout, babak quarter final tadi malam kawan, dan sudah kita dapati 4 pemain yang lolos ke babak berikutnya. Turnamen ini terbilang tidak terlalu besar untuk kelas Magnus Carlsen kawan, karena hadiahnya hanya sekitar 15.000 US dollar totalnya. Pemenangnya mendapatkan 5.000 US dollar, rinciannya sebagai berikut kawan. Tempat kedua mendapatkan 3.000 dan seterusnya. Dapat 1.500, tempat kelima sampai ke 8 ini dapat 500 dolar sampai 250 US dollar. 4 pemain yang lolos ke babak berikutnya antara lain tentu Magnus Carlsen ini kawan lolos setelah menghajar Kirill Shevchenko dengan skor 7-4. Mereka bermain sampai 11 game kawan. Kirill sebetulnya sempat membalas mendapatkan kemenangan berturut-turut di game ke-6, game ke-7, dan game ke-8 ini kawan. Dan di partai yang lain, Sam Sevian ini juga berhasil mengalahkan Jordan Van Forest dengan skor 6,5, 4,5. Dubov juga berhasil lolos setelah mengalahkan Raul Mamedov. Cukup ketat kawan antara kedua pemain ini sampai berlanjut ke Armageddon di game ke-13 ini kawan. Nanti kita akan lihat permainannya Dani Dubov di permainan Armageddon ini. Dan partai yang lain, Alan Pichot ini dikalahkan oleh Alexander Grischuk dengan skor 7-4. Kali ini saya akan berikan 2 game langsung kawan. Terlebih dahulu kita akan lihat permainan Dani Dubov dalam permainan Armageddon melawan Rauf Mamedov. Di sini Dani Dubov pegang putih mendapatkan kontrol waktu 5 menit dan Rauf Mamedov mendapatkan kontrol waktu 4 menit, selisih 1 menit dalam permainan Armageddon. Mereka bermain dengan modern defense dan tentu saja pion D4 untuk kontrol petak pusat, gajah G7, kuda C3, dan sekarang pion D6 kawan. Saya sedikit percepat di awal pembukaan semacam ini karena nanti kita akan susul permainannya Magnus Carlsen melawan Kirill Shevchenko kawan. Ada 2 game nanti. Kuda F6 dan pion F3 perkuat posisi pion E4 kontrol petak G4 dari ancaman kuda manuver untuk dukungan juga bagi pion sayap rajanya untuk membongkar pertahanan Viajento sayap raja hitam ini kawan. Salah satu cara untuk membongkar pertahanan hitam dalam permainan Fierce Defense ataupun Modern Defense. Rauf Mamedov juga tidak mau kalah, dia mempersiapkan serangan sayap menteri dengan pion A6 terlebih dahulu diikuti pion B5, menteri D2 sudah jelas kawan. Untuk mendukung gajahnya bertarung untuk menghadapi gajah Viajento hitam, pion B5 dan di sini gajah 6 langsung oleh Dani Dubov dan rokade. Stockfish menyarankan pada posisi ini kalian juga langsung bisa bertarung dengan gajah gelap ini kawan. Gajah F8 mundur kembali merupakan salah satu juga, tapi tidak terlalu kuat. Yang paling kuat adalah melakukan pertukaran terlebih dahulu. Tapi memang akan mengganggu posisi raja, kalian tidak bisa rokade pendek lagi. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya. Jadi, memilih mengamankan raja, mengambil resiko untuk diserang dengan serangan badai pion kawan. Tanpa menunggu lama dengan pion H4. Kalian dahulukan pertukaran tadi, tak ada masalah juga. Dan sekarang pion C5 juga tidak mau kalah serangan badai pion sayap menteri. Ditolak kawan dengan pion D5 menjaga lajur pusat tertutup, lajur C tertutup oleh pionnya sendiri. Dan pada posisi ini pengembangan kuda B ke D7, menteri keluar ke petak A5 juga menjadi pilihan yang bagus bagi hitam untuk membantu atau melakukan serangan kawan sayap menteri. Tapi memilih dengan langkah pion E6 menantang permainan terbuka di lajur pusat agar diagonal ini terbuka nanti kawan atau lajur pusat terbuka ditolak. Dubov terus mendorong pion H5-nya. Pion B4 terlebih dahulu juga tidak membuka ruang. Ini mengusir kuda agar kuda nanti juga tidak lompat ke petak D5 jika terjadi pertukaran nanti kawan. Kuda mundur ke E2. Barulah sekarang pion E pukul pion D5. Tidak langsung diambil balik, memilih pion H pukul pion G6 terlebih dahulu untuk membuka jalur bagi menterinya bergerak ke petak H6 nanti kawan. Didahului pertukaran gajah gelap tentunya. Diambil balik oleh pion F agar baris ke-7 ini terbuka, agar menteri bisa naik membackup depan rajanya ini kawan. Begitu juga dengan benteng bisa naik ke petak A7 nanti. Kalau dipukul menggunakan pion H tadi malah ribet nanti jadinya. Gajah pukul gajah oleh Dani Dubov diambil balik oleh raja.
Menteri langsung keluar ke petak H6 skak, raja mundur ke petak G8, dan di sini kuda bergerak ke petak F4, lanjut Danli Dubov. Tak perlu menunggu lama sampai menunggu rokade kawan, kalian sedikit menunda tak ada masalah, karena pada posisi ini temponya putih dalam tempo menyerang. Jangan buang waktu untuk segera melancarkan serangan kawan, dan Menteri naik ke petak E7. Pertahankan posisi depan raja dan juga persiapan membackup perwiranya untuk pertukaran di petak E4. Barulah di sini Danli Dubov rokade panjang. Dan bagusnya benteng langsung diangkat naik juga membantu menteri kawan. Nanti juga mempunyai opsi digeser ke lajur B ke lajur C, tapi memilih pengembangan kuda ke C6. Di sini Danli Dubov memilih langkah terbaik, langkah yang termasuk brilian juga kawan, ambil pion D5 dengan benteng, menawarkan pertukaran kualitas dan ditolak menteri G7. Seumpama diterima, gajah akan siap bergerak ke peta C4, mengepin kuda kawan. Kalau blokade oleh gajah, simpel disikat saja. Kalau kalian ambil balik, skakmat satu langkah. Seumpama pada posisi ini bergerak ke G7 terlebih dahulu, kalian bisa melanjutkan gajah sikat kuda dengan tempo, nanti bisa mendapatkan kuda yang di sini. Kalau bergerak ke sini raja, ya 3 langkah berikutnya skakmat, dan 2 langkah berikutnya kalian lanjutkan sendiri kawan. Pada posisi ini kalau benteng blokade, kalian bisa melanjutkan pertukaran sekarang. Menteri pukul menteri, diambil balik oleh raja, kalian ambil kuda C6. Kalian masih untung jumlah perwira, putih masih bisa menang. Itulah ide dari Danli Dubov melakukan pengorbanan kualitas perwira, ditolak oleh Rauf Mamedov menantang pertukaran menteri. Tantangan ditolak, menteri ke petak G5, dan barulah sekarang kuda ambil benteng. Idenya masih sama kawan. Gajah C4, dan di sini menteri bergerak ke petak E5. Gajah ke D7 ke petak B7 juga bagus untuk memperkuat posisi kuda kawan dari ancaman skak gajah dan menggarpu kuda, tapi memilih menantang pertukaran menteri. Terlebih dahulu gajah sikat kuda skak. Raja naik ke petak G7, dan di sini kawan langkah yang cukup cantik dari Danli Dubov lainnya dengan pengorbanan benteng lagi kawan. Benteng ambil pion H7 skak. Tidak perlu menunggu lama untuk melakukan skak dengan menteri karena raja juga masih bisa bergeser kawan. Ini pun juga ada ancaman skakmat, yaitu 7 langkah skakmat pada posisi ini kawan. Kalau bergerak ke sini ya sekitar 7 langkah skakmat, kalau mundur ya 1 langkah skakmat. Tapi Dubov juga tidak kalah brilian dengan pengorbanan benteng. Dan dengan pengorbanan ini, 2 langkah berikutnya skakmat kawan. Raja tidak punya cara lain untuk menghindar. Raja ambil benteng dan diakhiri menteri bergerak ambil pion ini skak, memaksa raja mundur dan skakmat di peta H6 skakmat. Danli Dubov menang permainan Armageddon, dia lolos ke babak berikutnya. Oke, itulah kawan permainan Danli Dubov. Mungkin penjelasan saya tadi sedikit terlalu cepat karena video ini berisi 2 game, jadi memang temponya saya sedikit percepat kawan. Dan mungkin analisa tadi tidak terlalu detail seperti biasanya. Kita lanjut saja ke permainan berikutnya dari permainan Magnus Carlsen melawan Kirill Shevchenko. Dan ini merupakan salah satu game mereka di game ke-7 atau game ke-6 tadi, saya lupa kawan, di mana Kirill Shevchenko di sini pegang putih, mengawali dengan kuda F3. Carlsen membalas dengan pion D5 dan dibalas dengan permainan Reti Gambit. Gambit ditolak dengan pion didorong maju, kita temui variasi advance atau variasi pion didorong. Ataupun nanti diikuti dengan pion C5 bisa jadi kawan. Ide dari permainan Gambit semacam ini ya setelah diambil, kalian bisa melanjutkan melakukan skak, ambil lagi, ataupun yang bagus dengan pion E3, rebut pion ini kembali kawan. Biasanya pion E6, gajah E6, ataupun kuda F6, ataupun pion C5 akan dilanjutkan oleh hitam. Kelanjutan dari Gambit diterima. Kalaupun kalian backup dengan pion B5, pion A4, pion B3 akan dilanjutkan oleh putih kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen memilih pion maju, pion D4. Sekarang pion B4 untuk mendapatkan ruang sayap menteri, dan gajah G4 pressure kuda. Di sini pion G3. Rencana Viajento jelas. Carlsen mulai mendobrak juga di sayap menteri dengan pion A5, ditolak, pion didorong maju ke B5, dan Carlsen langsung bertukar menyerahkan gajah terangnya sikat kuda F3. Diambil balik oleh pion. Di sini kuda berkembang ke D7
dan gajah G2 dilanjutkan oleh Kiril untuk segera rokade. Pion E6, di sini pion F4 terlebih dahulu discover attack kawan. Kuda ke C5 pertahankan pion B7 dan di sini Kiril langsung rokade. Carlsen juga melanjutkan pengembangan kuda F6, gajah E7 di langkah berikutnya, rokade di dua langkah berikutnya. Tidak tertarik dengan menguasai ruang dengan pion D3. Mungkin kalian tertarik menghentikan laju pion, tapi coba lihat diagonal ini sekarang terbuka, bisa dimanfaatkan, tapi lebih bagus pengembangan kuda terlebih dahulu. Mungkin kuda F6, di sini kalian serang kuda kawan. Nanti ambil kuda bisa mendapatkan pion yang ada di peta B7 ini. Kalaupun benteng bergeser, kalian sekarang kuda bergerak ke peta A4. Kalau kuda pukul kuda, gajah kalian pukul terlebih dahulu, raja tidak bisa rokade lagi. Mungkin pion B6, kalian lanjutkan pertukaran baku hantam jual beli, diambil balik, dan kalian bisa melanjutkan dengan langkah gajah J6 skat. Blokade oleh kuda agar masih bisa rokade di langkah berikutnya. Menteri keluar kawan untuk rebut pion ini. Posisi putih akan sangat solid, lebih baik daripada hitam nanti. Di sini Carlsen tidak tertarik mendorong pionnya melanjutkan pengembangan kuda F6. Sekarang pion D3 menghentikan laju pion, mengosongkan peta juga manuver kuda ke pusat nanti kawan ataupun ke peta F3. Di sini gajah E7, gajah D2. Carlsen rokade kawan, tidak tertarik juga ambil pion ini. Karena kenapa? Pion ini juga jatuh kawan. Jatuh terus benteng ancam gajah, gajah ke C6, bikin repot juga kawan. Kuda siap manuver ke peta F3. Discover attack, pion ini juga jatuh nantinya. Carlsen melanjutkan mengamankan raja rokade. Dan di sini bagusnya kuda ini ke F3, tapi Kiril Shevchenko menantang pertukaran di peta B3. Carlsen membackup saudaranya, maksud saya saudara kudanya kawan, dengan kuda F lompat ke peta D7. Dan di sini gajah bergerak ke peta B2. Lanjut Kiril Shevchenko memberikan tekanan lebih bagi pion D4 ini. Ambil pion ini langsung, mungkin yang tidak disukai adalah gajah F6 ini kawan. Memberikan serangan tusuk sate kuda benteng, kalian masih bisa pertahankan dengan gajah E3. Seumpama ada discover attack, ya simple nanti kuda bisa bergeser saja, tak ada masalah kawan. Kalian masih punya tempo untuk menggeser benteng. Tapi Kiril lebih memilih untuk ambil nanti pion ini dengan dukungan kuda gajah. Dan Carlsen mendahului pertukaran kuda pukul kuda B3. Diambil balik oleh pion A. Selanjutnya kuda ke C5. Membuka akses menteri menjaga pion. Pion ini sudah tidak bisa diambil sekarang. Benteng E1. Dan menteri naik ke peta D7. Benteng bergeser ke E8 ataupun pion G6 bisa kalian mainkan. Pion C6 menantang pertukaran biasa juga jadi pilihan. Menteri naik ke peta D7 oleh Carlsen. Dan kita sudah sampai di langkah ke-15. Kita melihat posisi putih sedikit lebih baik menurut pandangan engine atau komputer. Gajah A3 serang kuda kawan untuk mendapatkan pion yang ada di peta B7. Carlsen mengantisipasi benteng AB8. Benteng naik ke peta E5. Pressure kuda di sini. Pion B6 pertahankan posisi kuda dan gajah bergerak ke peta C6 ancam menteri. Menteri mundur ke peta D8. Sekarang pion B4 menantang pertukaran. Ditolak, Carlsen memilih dengan langkah kuda mundur ke peta D7, menantang pertukaran dengan gajah, atau posisinya juga serang benteng, membuka akses gajah, melindungi atau membackup peta B4. Benteng bergeser turun ke peta E4, ingin rebut pion ini kawan. Kuda F6 serang benteng kembali dan tetap mengawal pionnya menteri kawan. Di sini pion B pukul pion A5. Langkah brilian dari Kiril Shevchenko. Merelakan bentengnya kawan dan juga menantang pertukaran gajah gelap. Carlsen terlebih dahulu menukarkan gajah gelap sebelum ambil benteng. Diambil balik oleh benteng putih gajah A3. Barulah sekarang Carlsen menerima pengorbanan pertukaran kualitas. Diambil balik oleh gajah agar pion ini tidak bebas kawan. Barulah sekarang pion B pukul pion A5. Tidak langsung diambil balik kawan karena tahu sudah tidak mungkin lagi di backup oleh benteng karena di sini ada gajah. Jadi Kiril memanfaatkan tempo untuk bermain gajah kembali ke peta C6 untuk mengawasi diagonal-diagonal ini kawan.
Di sini pion E5 tantang Carlsen, ditolak Kiril pion F5. Menteri F6 ingin rebut pion ini kawan, dipertahankan oleh Menteri F3. Carlsen menantang pertukaran dengan pion G6, dan langkah yang bagus adalah menerima tantangan ini kawan. Dilanjut pertukaran menteri di sini. Seperti itulah jalur yang ditawarkan oleh Stockfish. Gajah bisa melakukan skak sebelum kalian ambil pion A5 ini. Dengan permainan ini, Engine menilai posisinya agak berimbang kawan, walaupun Engine masih menilai putih masih mempunyai keunggulan 0,8 poin. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi pion ini dikorbankan oleh Kiril, memilih dengan langkah benteng ambil pion A5. Menteri ambil pion F5, lanjut Carlsen menantang pertukaran menteri dan diterima oleh Kiril, diambil balik oleh pion G, benteng A7, ingin rebut pion C7. Dilepas oleh Carlsen, dia memilih dengan pion E4, bukan pilihan terbaik, menggeser benteng F ke C8, pilihan terbaik kawan. Kalaupun ada serangan gajah di peta D7, kalian juga bisa menantang pertukaran benteng. Nanti hampir mirip kawan, di beberapa langkah berikutnya variasinya hampir mirip dalam permainan aslinya. Jadi tak perlu saya lanjutkan, nanti kita akan ketemu variasi ini. Carlsen mendorong pionnya maju, ditolak oleh Kiril, memilih rajanya mulai aktif ke F1. Carlsen melanjutkan pion E pukul pion D3. Lagi-lagi salah satu benteng untuk menjaga pion ini merupakan pilihan terbaik. Tapi idenya sama kawan, nanti juga dikejar oleh gajah terang putih. Jadi Carlsen memilih untuk pertukaran pion, dikejar oleh raja di peta E1, benteng FC8, dan raja naik ke peta D2. Pion-pion ini berikutnya akan dihajar oleh raja putih. Carlsen juga mulai mengaktifkan raja naik ke G7, raja ambil pion D3, raja hitam F6, raja ambil pion D4, pion F4 tantang Carlsen, ditolak, raja naik ke peta C5 untuk berusaha mendukung dua pionnya. Pion ini sangat sulit untuk dipertahankan kawan. Pion H5 lanjut Carlsen, sekarang gajah D7. Benteng A8 ditolak dengan benteng B8. Benteng D8 ancam gajah, dan benteng ambil pion C7. Tetap pertahankan posisi gajah. Tidak bisa lagi kawan bermain dengan langkah benteng di sini ada gajah, sisikat saja nanti. Benteng naik ke peta A2 lanjut Carlsen, ingin rebut pion di belakang kawan, dibiarkan saja. Pion B6 mulai didorong oleh Kiril. Benteng ambil pion F2, di sini pion B7 siap didorong kawan, apakah nanti diblokade oleh benteng ataupun oleh gajah, pion bisa promosi. Benteng digeser ke B8 blokade, dan gajah C6 terlebih dahulu dipertahankan sebelum memainkan benteng ini naik. Benteng ambil pion H2, pion G pukul pion F4, dan di sini benteng bergeser ke B2 kawan. Menjaga lajur B kawan, juga memberikan jalan bagi pionnya juga. Gajah D5, ingin rebut pion ini kawan, dan di sini benteng F8, benteng C8, dan dilanjut dengan langkah raja bergeser ke G7. Di sini benteng pukul benteng lanjut Kiril Shevchenko. Tak seperti biasanya banyak analisa, saya langsung saja dasar karena cukup sederhana pada posisi ini kawan, tidak terlalu kompleks dan diambil balik oleh raja. Di sini kawan, gajah C6 terlebih dahulu, dan di posisi ini Magnus Carlsen menyerah. Tak selamanya Carlsen jago main endgame kawan. Terbukti di posisi ini tadi permainan Kiril hanya bermodalkan benteng plus gajah mampu mengimbangi sepasang benteng kawan. Tujuannya jelas kawan, blokade akses benteng, pion ini nanti bisa promosi. Kalau kalian sikat di sini atau melakukan pergerakan yang lain percuma juga, gajah akan blokade, pion siap promosi. Kalian tidak mempunyai tempo skak lagi di sini. Ya, kalau dilanjutkan semacam ini, tetap putih akan menang kawan, karena masih menyisakan dua pion. Pion-pion hitam akan lepas nantinya. Oke, itulah kawan permainan dari Dubov dan Magnus Carlsen. Magnus Carlsen tak selamanya juga jago main endgame. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian. Oh iya kawan, ada turnamen Tata Steel India juga. Sebetulnya nanti insya Allah sore kita akan coba ambil permainan dari Tata Steel India. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.